Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam majelis ta'lim ini, masih melanjutkan pelajaran kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Babul wasiyati bil jar. Bab wasiat agar berbuat baik, bersikap baik terhadap tetangga. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, mazala Jibril sallallahu alaihi wasallam yusini bil jar. Jibril terus memberikan aku nasihat agar berbuat baik, bersikap baik terhadap tetangga-tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku mengira jangan-jangan tetangga itu akan mewarisi tetangganya. Saking seringnya Jibril memberikan wasiat kepada Rasulullah agar bersikap baik terhadap tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya ini jangan-jangan nanti tetangga itu saling mewarisi. Karena sebagaimana yang kita fahami bahwa yang namanya mewarisi itu kan kerabat terdekat. Tidak semua famili. Hanya kerabat-kerabat tertentu saja yang bisa mewarisi dan diwarisi. Tetapi terkait dengan, yaitu gimana dengan tetangga? Adapun tetangga tentunya ikhwatiddin tidaklah bisa mewarisi. Di sini Rasulullah menyebutkan, terus Jibril, sering sekali Jibril mengingatkan aku agar bersikap baik terhadap tetangga, hingga aku mengira kami saling mewarisi, ataupun tetangga saling mewarisi tetangga yang lain. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan bagaimana hak tetangga terhadap tetangganya. Bagaimana kehormatan tetangga harus dijaga. Kehormatan tetangga harus dijaga. Dan tetangga ikhwatiddin itu tidak harus muslim. Tetangga itu bisa dia muslim, bisa dia kerabat, bisa dia juga orang kafir. Selama dia ada di sekitar rumah kita,
walaupun dia orang kafir, maka dia memiliki hak tetangga. Dalam kitab Al-Jadid, syarah kitab Tauhid, Jadid syarah kitab Tauhid, penulis menyebutkan bahwasanya tetangga itu ada beberapa derajat. Pertama, yang paling banyak haknya, yaitu jika si tetangga seorang muslim dan kerabat. Dengan demikian dia memiliki 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, dan hak sebagai kerabat. Hak terhadap muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Ya. Hakul muslim ma'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Di antaranya, apabila dia sakit, maka dia berhak untuk dikunjungi. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, maka fatshammithu, maka diucapkan yarhamukallah, dan seterusnya. Itu hak muslim terhadap muslim yang lain. Taib. Kalau muslim tersebut ada di dekatnya, di dekat rumahnya, maka dia bertambah hak muslim plus hak tetangga. Taib. Kalau ternyata muslim tersebut yang posisi rumahnya di dekat rumah kita adalah kerabat kita, maka muncul hak ketiga. Hak sebagai seorang muslim, hak sebagai tetangga, dan hak sebagai seorang kerabat. Karena kerabat itu ikhwatiddin yang Allah sebutkan, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan orang-orang yang memiliki kekerabatan, yang memiliki tali rahim itu lebih berhak terhadap diri kita ketimbang yang lain, dan itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Ketika kita mau berbuat baik, maka kerabat kita itulah yang paling utama mendapatkan kebaikan kita. Dan kalau ternyata kerabat kita itu adalah tetangga, dialah yang lebih utama dibandingkan tetangga yang bukan kerabat. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kerabat. Jadi terkait dengan tetangga. Jadi tetangga itu ada 3 tingkatan. Dia memiliki hak tetangga, hak seorang muslim, dan hak kerabat. Kalau dia memiliki 3 ini. Kemudian nomor 2, apabila dia sebagai tetangga dan dia muslim tapi bukan kerabat, berarti dia dapat 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Baik. Yang ketiga, apabila tetangga kita itu tidak muslim. Ya. Apabila tetangga kita itu tidak muslim, berarti dia mendapatkan hak sebagai tetangga saja, karena dia orang kafir. Ada satu lagi sebenarnya ikhwatiddin, yaitu dia tetangga namun dia orang kafir, dan kafirnya itu kerabat. Kafirnya kerabat. Karena yang namanya perbuatan baik itu tidak pandang bulu, mau dia orang kafir ataupun mau dia tidak kafir, mau dia muslim. Seperti ikhwatiddin, ketika bakti kita kepada kedua orang tua. Orang tua kita itu walaupun dia kafir, kita tetap berbakti dan taat kepadanya selama dia tidak menyuruh kita berbuat maksiat. Kalau mungkin dia seorang Chinese yang mu'allaf, kemudian ibu telepon, "Dek, tolonglah belikan mama gula, tolonglah belikan mama beras, nggak sempat mama beli." Maka dia katakan iya, insya Allah begitu. Jangan dia katakan, mama kan kafir kan, kau nyuruh kami orang muslim, mana boleh begitu. Ini salah, jelas sangat salah ikhwatiddin. Dan kemudian nggak boleh juga diputus kekerabatannya, diputus silaturahminya, nggak boleh, karena alasan dia itu kafir. Makanya Allah katakan wasahibahuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Kan Allah menyebutkan
Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Apabila mereka berupaya dengan sungguh-sungguh ya agar kamu bersikap berbuat syirik yang tidak ada ilmu bagi mereka, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Tapi ternyata Allah tutup ayat ini wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi begitupun kamu harus bergaul dengan mereka dengan cara yang terbaik. Itulah ikhwatiddin di antara contoh kerabat. Ya, di antara contoh kerabat. Jadi berarti ada yang yang kerabat muslim tetangga. Yang kedua, tetangga dulu ya kita. Tetangga muslim tapi tak kerabat. Ada juga tetangga tapi dia kafir. Tetangga kafir tapi dia kerabat. Itu yang paling nomor 3 jauh. Yang nomor 2 tadi tetangga muslim kerabat. Yang ketiga tetangga kerabat tapi dia kafir. Yang keempat dia hanya tetangga. Ada yang kelima sebenarnya yang tidak tetangga tapi nggak kita bicarakan di sini. Itulah ikhwatiddin, karena kita bicara masalah hak-hak tetangga. Taib. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Berkata Hafiz, wa ismul jar yashmulul muslim wal kafir, abid wal fasik, was sadiqi wal aduwi wal gharib wal badawi, wan nafi wad dar wal qarib wal ajnabi, wal aqrab daran wal abad. Kata Hafiz, yang dikatakan tetangga itu mencakup yang namanya muslim, kafir, orang yang soleh, orang yang fasik, orang yang teman dekat atau musuh, orang asing atau orang tak asing, ataupun orang yang memberi kita manfaat atau yang memudaratkan kita, baik dia kerabat maupun tak kerabat, yang jauh dari rumahnya ataupun yang dekat dari rumahnya. Semua itu dalam kategori tetangga. Baik, kemudian wa tada'afa al-mas'uliyah fi ad-da'wati ila Allah Ta'ala was sabr wa tahammul adza idza kana jar kafiran aw fasiqan. Dan berlipat ganda lagi tanggung jawab kita dalam dakwah kepada Allah, dan agar lebih bersabar dalam sabar dalam menerima gangguan apabila tetangga kita itu orang kafir atau orang fasik. Ya, kalau seandainya tetangga kita itu orang alim, mungkin dia lebih soleh dibandingkan kita. Kan kita tidak punya peluang untuk mendakwahkan dia. Demikian. Oke, kita rajin ke masjid, tapi tetangga kita ini sudah rajin ke masjid, rajin tahajud, tahu kita. Peluang apa yang harus kita dakwahi? Pak, Bapak tahajud lah. Oh iya, Bapak. Nah itu dia. Soalnya kan sebaliknya. Karena dia lebih soleh. Begitu. Dia lebih soleh. Tetangga kita dengan kita sama-sama sudah ngaji. Tapi bedanya kita spesialis daurah misalnya. Pokoknya pas ngaji itu pas daurah aja. Sebulan sekali. Itu pun kalau ada sebulan sekali. Udah. Tetangga kita dia rajin ngaji. Mungkin seminggu sampai 3-4 kali. Tapi peluang apa kita berikan masalah dakwah ke dia? Kita datang, bang, yuk kita ngaji lah bang, sebulan sekali. Gimana bisa? Bisa berdakwah begitu? Iyalah bang, kita ngaji lah bang, paling gak sebulan sekali lah. Kawan sudah seminggu 3 kali. Demikian, jadi kan tidak ada peluang dakwah. Makanya semakin buruk tetangga kita, tanggung jawab dakwah semakin berat. Ya, tanggung jawab semakin berat. Kita, istri kita pakai jilbab, masih pakai jilbab lilit leher yang diputar-putar itu. Tetangga sudah jilbab besar. Apa bisa kita mendakwai dia? Bu, yang syar'i lah bu, jilbabnya. Dia mungkin maaf mas, nggak salah. Begitu. Jadi semakin fasik seseorang, semakin jauh dia dari Islam, berarti tanggung jawab dakwah kita terhadap tetangga itu lebih besar. Kemudian ikhwatiddin,
Eh, Syekh Abu Muhammad bin Abi Hamzah bin Abi Jumroh, dia berkata, hifzul jar minal kamaliddin, bahwasanya menjaga tetangga, bermuamalah baik dengan tetangga itu termasuk kesempurnaan iman. Memuliakan tetangga termasuk kesempurnaan iman. Dan ketahuilah ikhwatiddin bahwa orang kafir jahiliyah dulu itu sudah melaksanakan hal ini, menghormati tetangga. Makanya wasiat-wasiat untuk menyampaikan kebaikan kepada tetangga itu semampunya. Apa saja peluang untuk kita berbuat baik kepada tetangga maka lakukan. Apa saja. Berupa nasihat atau berupa misalnya kita kirim makanan misal ke tetangga. Kemudian atau dia nggak punya uang pas-pasan, mau ngirim makanan juga dia aja kurang. Jadi bagaimana? Minimal senyum ikhwatiddin ke tetangga. Pak, mana Pak? Senyum, kasih senyum. Itu ikhwatiddin. Kasihkan senyuman. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya kamu tersenyum kepada saudaramu itu sedekah. Itu dia. Kamu tersenyum kepada saudaramu itu sedekah. Tetangga kita lebih berhak mendapat senyuman dari kita ketimbang yang lain. Tapi jangan pilih-pilih. Dengan istri tangga senyum dia, dengan suaminya nggak bisa senyum. Seperti saingan. Ini kan modus namanya ikhwatiddin. Jadi ya artinya kita buat samalah ya. Memang tidak ada apa-apa. Kita ya ramah tamah terhadap tetangga. Apalagi kita orang Indonesia dikenal keramah tamahannya di Arab sana. Kalau sudah orang Indonesia katanya dikenal ramah tamahnya. Makanya kalau orang Indonesia belanja di pasar sana, mak-mak kita belanja, kalau dia mau merayu supaya harganya turun, itu tangannya main. Allah Pak, sekian real lah. Berapa ini? 10 real. 5 aja lah ya. Tangannya main. Allah. Begitu main. Ya orang Arab begitu kan apa gak gregetan? Itulah saking ramahnya mak-mak kita itu. Kadang-kadang sih gak pada tempatnya. Begitulah ikhwatiddin. Rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu, ya paling tidak kita bersikap ramah kepada tetangga. Kalaupun kita nggak bisa mendakwahkannya, takut salah faham, ya kita bersikap ramahlah kepada mereka. Karena mereka punya hak terhadap diri kita. Kalaupun mungkin tidak bisa senyum, nggak tahulah. Kan mungkin ada jenis manusia itu memang susah senyum. Jangankan pada tetangga, kan istrinya susah senyum. Bang, senyumlah bang. Udah kan? Mahal. Nggak tahu mungkin memang mentalnya begitu, memang bawaan lahir susah senyum, serius saja bawaannya. Misalnya ya minimal janganlah sakiti tetangga. Menyakiti tetangga ini bagaimana? Tidak harus dipukul, tidak harus ditampar, ya bisa dengan suara yang mengganggu, ya bisa dengan suara yang mengganggu. Pada malam hari jam 12 kita hidupkan suara kuat-kuat. Tapi Ustadz tilawah. Kita hidupkan tape recorder kita atau MP3 kita pakai salon amplifier 3000 watt, kemudian setel Al-Baqarah. Speakernya ke jendela tetangga, pas kamarnya. Biar masuk Islam dia dulu. Ikhwatiddin nggak dibolehkan. Mengganggu tilawah. Yang terganggu itu kan Ustadz, yang orang terganggu dengan tilawah itu kan hanya setan saja. Masya Allah, coba dia dites kali waktu tidur, ngaji kita sampingnya. Qul huwallahu ahad. Seperti orang murqiyah itu. Biar tahu dia dulu bahwasanya membaca Al-Quran juga bisa mengganggu orang jika tidak pada tempatnya. Contohnya ikhwatiddin, kita baca Quran bersuara, sebelah kita ada orang yang sedang sholat, sedikit banyak pasti terganggu. Ya, sedikit banyak pasti terganggu. Saya berikan contoh, ketika kita tawaf di Ka'bah itu kan salah satu tempat yang kita bisa dengan sepenuh hati kita berdoa.
Bahkan bisa menitikkan air mata ketika kita berdoa di situ. Tapi kalau kita konsentrasi, Rabbana atina, mau menitikkan air, tiba-tiba orang samping bersuara rame-rame, Rabbana atina. Aduh, hilang konsentrasi ikhwatiddin. Ya, hilang konsentrasi. Ya Allah, mudahkanlah jodoh ya Allah. Sudah mau meniti ini air mata. Kawan zikir, kencang-kencang. Subhanallah, walhamdulillah. Hilang konsentrasi. Makanya mengganggu. Ya, mengganggu. Bukan zikirnya yang salah, kencang-kencangnya itu yang salah. Kenapa? Mengganggu orang lain yang berzikir, yang sedang berdoa. Itu yang harus kita perhatikan. Bukan dia terganggu, masa terganggu dengan ibadah solehah. Ibadah solehahnya gak salah. Yang salah itu penempatannya. Itu ikhwatiddin. Berapa banyak kita terganggu sholatnya gara-gara imamnya doa bareng, kemudian zikir bareng, sementara kita berada di depan speaker. Kadang-kadang baca Al-Fatihah gak kelar-kelar. Saking kuatnya. Ya. Subhanallah, subhanallah. Atau imamnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baca alhamdulillah tuh pas ba'diyah. Alhamdulillah alamin, ar-rahmanir rahim, la ilaha illallah. Kok la ilaha illallah larinya? Bisa seperti itu ikhwatiddin. Makanya dalam masalah ini bisa mengganggu tetangga walaupun kita sedang baca tilawah Quran. Ya, walaupun sedang baca tilawah Quran. Apalagi suara-suara yang lain, hidupkan dangdut, hidupkan musik. Terlebih lagi di saat tetangga sedang sakit, anaknya sakit, istrinya sakit. Ini termasuk pengganggu dan termasuk dosa besar. Ikhwatiddin. Apalagi tidak harus suara, kadang-kadang berupa aroma, aroma bau. Sepsi tank kita aromanya masuk ke rumah dia. Begitu ikhwatiddin. Dan mengganggu tetangga. Atau comberan kita masuk ke rumahnya misalnya. Atau baunya sajalah. Ya, terkadang kan ada jenis-jenis orang itu dia buat sepsi tank, ada aliran dari sepsi tank ke parit. Kalau rumah itu kan dekat-dekat. Nah, kalau sudah musim hujan, ini keluar. Kemudian aromanya mengganggu tetangga. Itu termasuk penggangguan. Termasuk mengganggu. Terkadang juga ikhwatiddin yang mengganggu itu tidak harus bau busuk, tapi juga bisa aroma wangi. Kita bakar ayam. Kalau sudah bakar-bakar, memang di tempat kita aroma nggak ada. Di tetangga, masya Allah para ikhwatiddin. Kalau sudah bakar-bakar itu, bukan bakar-bakar rumah, bakar-bakar ayam. Tetangga, ya Allah, hari ini kita punya hanya makan tempe, hanya makan nasi dengan tempe. Tetangga, masya Allah, bakar ayam. Semoga lah ada kiriman. Diharap-harap sampai pagi nggak ada kiriman. Begitu. Terkadang ikhwatiddin yang buat mengganggu juga kadang-kadang kulit durian. Kulit durian itu bisa mengganggu tetangga. Tetangga kepingin durian. Udah, tengoknya tempat sampah tetangga sebelahnya. Banyak kali duriannya. Beli durian kemarin Bu? Iya. Berapa? Ada 3 goni. Gak ada sampai ke tetangga. Makanya ikhwatiddin aromanya itu jangan sampai ke tetangga. Kalau Medan ini kan rapat-rapat. Makanya ya kalau tidak bisa memberi tetangga, cobalah aromanya itu jangan sampai ke tetangga. Itu ikhwatiddin, ya. Dan kasus-kasus yang saya katakan ini kasus-kasus yang memang benar terjadi. Kadang-kadang ikhwatiddin, memang durian itu suatu buah yang istimewa. Kalaupun bisa, kita beli durian gak usah tahu tetangga. Kalaupun bisa. Karena memang beda kita berjalan rumah tetangga bak durian itu. Kita beli, antum beli apa? Beli lemari, beli buah rambutan, beli buah pepaya, beli buah apel, anggur, setenteng. Dengan antum bawa durian, itu lain sensasinya durian itu. Bisa ngiler dibuatnya. Itulah hebatnya ikhwatiddin. Makanya upayakanlah bagaimana sedapat mungkin tidak mengganggu tetangga untuk hal-hal seperti ini. Jadi itulah caranya. Ucapan salam juga termasuk.
Perbuatan baik pada tetangga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, demikian. Hadiah-hadiah dan lain-lainnya. Minimal kalaupun kita tidak bisa, jangan sampai hal-hal yang buruk sampai ke tetangga. Sebagaimana yang kita katakan tadi. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, la yu'minu, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, sampai 3 kali. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah tak beriman, kata Rasulullah. Para sahabat nanya, apa ya Allah? Apa ya Rasulullah? Man ya Rasulullah? Apa yang enggak beriman? Siapa itu yang enggak beriman? Alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu. Mereka yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Tidak aman. Biasanya komentar-komentar, ya, mengomentari tetangga. Itu biasa di tempat-tempat perkumpulan ibu-ibu, di tempat-tempat jual sayur. Beli sayur ubi 1 ikat, bayam 1 ikat. Tapi di situ ngetemnya dari jam 7 sampai jam 9. Gak pulang-pulang. Mana mama? Beli sayur pak. Gitu kan, beli sayur. Semenjak kapan? Jam 7 tadi. Jam 9 kan gak pulang-pulang. Jadi ceritanya yang banyak. Terkadang juga di salon-salon. Itu mak-mak ini. Tempat-tempat salon. Pokoknya tempat perkumpulan mak-mak lah. Sering terjadi hal-hal seperti ini. Dibicarakan adalah tetangga. Hati-hatilah dalam masalah ini, Khafiddin. Rasulullah katakan tidak aman. Ada lagi yang lebih parah, yaitu berupaya untuk ngeten tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Sengaja, namanya tetangga kan, dibolongin. Ini bukan pengalaman. Ini kasus-kasus yang pernah terjadi. Bolongin supaya bisa nengok tetangga. Ini tetangga pengkhianat betul, ikhwatifiddin. Ya, ini enggak aman, tidak aman. Ikhwatifiddin, perhatikan, mencuri adalah dosa besar. Tapi mencuri harta tetangga itu lebih besar lagi. Berzina dosa besar. Berzina dengan tetangga itu lebih besar lagi dosanya. Membunuh dosa besar. Membunuh tetangga itu lebih besar lagi dosanya. Jadi tetangga itu punya hak aman. Kita aman dengan tetangga kita. Tetangga aman dengan kita. Kan sering kalau di kampung-kampung sih masih, kalau kita mau safar, Bu tengok-tengok rumah ya Bu ya, insya Allah gitu. Kalau di Medan mungkin belum ada, sudah nggak ada lagi. Tapi masih ada di daerah-daerah yang seperti itu. Tengok-tengok ya Bu ya, ya basa-basinya begitu, ikhwatiddin. Coba, Bu tengok-tengok ya, saya mau kemana nak? Mau safar. Pak tolong Pak ya tengok-tengok istri saya. Betul ditengoknya. Ya, ini kan berbahaya. Betul-betul pengkhianat namanya. Dosanya besar, ikhwatiddin. Ya. Dosanya dosa besar. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia tentang Rasulullah diwasiatkan oleh Jibril agar bersikap baik terhadap tetangga. Kemudian An Abi Syuraih Al-Khuzai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bersikap baik terhadap tetangganya. Hendaklah dia bersikap baik terhadap tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya, muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia katakan yang baik atau dia diam. Potongan hadis ini Rasulullah sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, falyuhsin ila jarihi. Hendaklah dia berbuat baik terhadap tetangganya. Dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kalau yang lafaz pertama kan falyuhsin, berbuat baik. Kalau ini falyukrim, hendaklah dia memuliakan tetangga.
Jadi di sini khafidin bukan hanya berbuat baik, tapi sudah sampai pada tingkat memuliakan. Ya, memuliakan. Khafidin, kalau kita ada tamu, kita bersikap baik, ya kan? Bersikap baik. Ya mungkin kita lemah lembut, kita sediakan ya air putih. Kan sudah bersikap baik. Tapi kalau mulia enggak ikhwatiddin. Muliakan itu di atasnya lagi. Bagaimana? Kita persilahkan di tempat yang empuk, kita sediakan hidangan-hidangan, itu namanya memuliakan. Jadi memuliakan itu di atas derajat berbuat baik. Itulah dia. Fal yukrim. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Di sini Rasulullah SAW mengkaitkan antara memuliakan tetangga dengan beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Saya tanya, memuliakan tetangga itu terkait dengan keyakinan atau terkait dengan perbuatan? Memuliakan tetangga terkait dengan perbuatan atau terkait dengan keyakinan? Perbuatan. Tapi ternyata Rasulullah kaitkan itu dengan keimanan. Ini menunjukkan bahwa amalan itu termasuk dalam keimanan. Ya, semakin baik seseorang, maka semakin baik keimanannya. Semakin jahat seseorang, maka semakin tipis keimanannya. Itulah artinya. Demikian juga hadis berikutnya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, dia muliakan tamunya. Ini kan perbuatan. Ternyata dikaitkan dengan keimanan. Ya. Barang siapa yang semakin memuliakan tetamunya, semakin memuliakan tetangganya, berarti imannya semakin tinggi. Itu artinya. Jadi seluruh amalan kita itu termasuk dalam keimanan. Tidak seperti yang sebagian orang mengatakan bahwasanya iman tidak termasuk dalam amalan. Sampai mereka katakan bahwasanya imannya Abu Bakar sama dengan imannya para penzina. Ya nggak bisa sama ikhwatiddin. Ya, bagi mereka itu sama derajatnya. Karena apa? Karena iman itu keyakinan. Jadi yang membedakan mereka hanya amalan. Kalau imannya sama, imannya Abu Bakar sama dengan imannya para pelacur. Nauzubillah min dzalik. Kalau seandainya sama, itu Abu Bakar tidak akan diberi julukan Siddiq. Apa itu Siddiq? Hah? Yang jujur, yang mempercayai, bukan jujur, yang mempercayai. Siddiq. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, tadi malam aku Isra dan Mi'raj. Tadi malam dari Mekah ke Aqsa naik ke atas, kemudian balik lagi ke Mekah. Apa kata Abu Bakar? Sodakta, benar engkau ya Rasulullah. Tanpa mikir-mikir. Ya, tanpa mikir-mikir. Kalau kita dapat berita seperti itu kan kita mikir. Misalnya saya katakan, tadi malam saya pergi ke Amerika. Pagi balik lagi ke Medan. Mungkin nggak tadi malam saya pergi ke Amerika? Mungkin sekarang kan? Bisa lah, masa nggak mungkin? Mungkin. Tapi antum mikir, Ustadz, level Ustadz kok pergi ke Amerika? Nggak yakin saya. Ustadz ke Amerika? Nggak salah tuh. Kan begitu ikhwatiddin. Kalau dibilang, tadi malam saya ke Saudi. Terus sudah sampai sekarang Ustadz? Iya, kan pakai ada doa-doanya. Bisa antum percaya? Bisa. Tapi yang begitu masih ada yang percaya ikhwatiddin. Pak, dari mana Pak nggak nampak tadi zuhur? Oh, saya zuhurnya di Mekah. Masya Allah, zuhur di Mekah. Di sini zuhur, di sana masih jam 8. Zuhur apa di sana? Tapi ada yang percaya ikhwatiddin. Ada yang percaya. Yang lebih hebat lagi yang sudah lama tinggal di Saudi, entah ngapain dia, mungkin entah jadi TKI aja, nggak pernah belajar. Langsung dia ngomong sama saya, Ustadz, kakeknya guru saya itu dulu pernah dari Madura, dia dari Madura ke Mekah itu naik daun dia, bukan naik daun terkenal, bukan perahunya itu daun. Ustadz jangan ketawa, ya kan kita ketawa kalau mendengar seperti itu. Ustadz jangan ketawa, menyepelekan.
Itu ikhwatiddin masih ada yang percaya. Beberapa saat yang lalu ada seorang ustadz datang ke masjid, dia punya sal. Ini sal ini berkah. Siapa yang mau beli 7 juta? Ada yang mau beli, ya Allah. Dibilang karena berkahnya, mantap itu. Makanya memang dakwah luar biasa ikhwan. Memang banyak sekali kerja keras kita. Terlalu banyak PR kita ikhwatiddin. Karena masih banyak kaum muslimin yang percaya seperti itu. Maunya begini. Saya mau beli 1 juta aja. Berkah loh itu. Ada hitam-hitamnya lagi. Demikian. Tapi ternyata ada yang public figure dipercaya oleh orang. Saya ustadz, jangankan 2 juta, 10 juta itu keringat ustadz itu kan berkah ustadz, dunia akhirat. Udah, masukkan kantong. Kalau jomblo masukkan kantong supaya cepat-cepat jodoh. Itulah yang terjadi ikhwatiddin. Baik, kemudian selanjutnya. Berarti amalan itu termasuk dalam keimanan. Tapi ingat ikhwatiddin. Perlu kita ketahui antara iman dan Islam. Antara iman dan Islam. Kalau iman disebutkan berbarengan dengan Islam, berarti iman itu hanya terkait dengan kepercayaan. Islam terkait dengan perbuatan. Seperti sholat, zakat, itulah Islam. Iman terkait dengan keyakinan. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Tetapi kalau mereka disebutkan sendiri-sendiri, maka Islam itu ya di situ imannya di situlah Islamnya. Seperti Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah yang dimaksud orang-orang yang rukun iman itu aja? Tidak, yang muslim dipanggil. Wahai orang-orang yang muslim. Yang muslim itu yang mana? Yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat. Ya kalau dia nggak beriman kepada malaikat, ya kafir namanya. Paham ya? Demikian. Ketika dipanggil, wahai orang-orang Islam, ya yang beriman kepada Allah. Wahai orang beriman, ya yang Islam. Tetapi kalau disebutkan berbarengan, iman itu maksudnya terkait dengan keyakinan, Islam terkait dengan amalan-amalan. Makanya para ulama kita mengatakan antara iman dan Islam, idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia idza iftaraqa, kalau dia disebutkan terpisah tentang Islam dan iman, maka Islam itu iman, iman juga termasuk dalam Islam. Tapi kalau disebutkan berbarengan, maka Islam makna sendiri, iman makna tersendiri. Idza jatama'a, apabila dia berkumpul, maka maknanya iftaraqa. Beda-beda, sendiri-sendiri. Tapi kalau iftaraqa, kalau mereka disebutkan secara terpisah, maka maknanya ijtama'a, maknanya sama. Satu. Itu dulu ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi siapa yang mau bertanya silahkan melalui layanan kontak kita 08956113277778. Sekali lagi 0895 jadi lupa saya. 6113277778. Silahkan. Sekarang jam berapa? Jam 49. Ya, masuk 49. Yang 44 enggak saya baca ya. Ustadz, saya ikhwan yang ingin menikah dengan usia 20 tahun. Apakah itu bolehkah Ustadz? Boleh kali. Siapa ini ikhwannya? Biar kita proseskan. Mana dia? Tunjuk tangan. Ayo cepat. Ayo. Woi. Mana dia yang 20 tahun ini? Ini manusia apa jin ini? Ini manusia, tulisan manusia ini. Ayo mana nih ikhwan yang 20 tahun ini? Ya biar kita proseskan. Biar kita bantu. Bantu ya semampunya. Udah nanti Japri aja ya, Japri.
Ustadz, apa hukumnya ikut lomba debat? Kok debat lomba sih? Ikhwafiddin, Rasulullah mengatakan, ana za'imun fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku itu jamin seorang akan mendapatkan taman di surga, fi baitin fi rabadil jannah, satu rumah di taman surga bagi siapa yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Itu kalau debat betulan. Ini lomba debat. Apa faedahnya lomba debat? Ya, nggak ada gunanya ya Khafidin lomba debat. Mau ngapain tuh lomba debat? Nggak ada gunanya. Nggak usah ikut. Assalamualaikum. Tolong nasihati 6 orang teman saya agar memandang wanita dari kecantikannya saja, agar tidak nazar sana nazar sini. Mumpung 6 orang ini ada di sini. Astagfirullah. Saya ulangi pertanyaannya. Assalamualaikum. Tolong nasihati 6 orang teman saya agar tidak memandang wanita dari kecantikannya saja, agar tidak nazar sana nazar sini. Mumpung 6 orang ini ada di sini, Ustadz. Berarti 6 orang ini sudah terdata. Saya nggak tahu ini yang bertanya akhwat atau ikhwan. Itu dia. Jadi Khofiddin, memang kalau bahasa nazar sana nazar sini itu memang nggak bagus lah. Tapi kita perhatikan hukum nazar. Nazar itu Khofiddin disunnahkan agar ada kecenderungan kita kepada seorang wanita. Pada dasarnya antum punya hak. Nazar dengan si akhwat A nggak cocok. Kemudian nazar ke akhwat B nggak cocok. Nazar ke akhwat C nggak cocok. Boleh nggak? Boleh nggak begitu? Hah? Kok kurang sepakat kita? Boleh nggak seperti itu? Nggak ada masalah. Ya, akhwat pun jangan uring-uringan begitu kalau nggak jadi. Ya berarti dia nggak tertarik dengan anti. Ya sudah, berarti nggak jodoh. Pindah lagi, nggak jodoh. Jangan si A koordinasi dengan si B. Aku korban nazar loh ikhwan itu. Itu bukan korban. Karena nggak cocok saja. Demikian ikhwafiddin. Karena nazar itu kan belum tentu jadi. Udah 5 akhwat yang dia nazar, nggak tidak ada yang cocok. Ya nggak apa-apa. Dalam hukum Islam itu sah-sah saja. Demikian. Karena nazar ini bisa akhwat yang nolak, bisa ikhwan yang nolak. Saya tahu ada akhwat yang beberapa kali menazar ikhwan nggak jadi juga. Jadi hukum asalnya nggak masalah. Supaya apa? Ada kecenderungan. Laki-laki melihat seorang akhwat kurang cantik menurut dia, nggak jadi, nggak masalah. Sama seperti akhwat juga begitu. Saya kan pelakunya, aktivis ini. Yang menemukan ikhwan akhwat ini. Ada yang akhwatnya, Ustaz, gelap kali. Udah oke. Ini kasus bukan hanya ikhwan. Kasus akhwat juga ada seperti itu. Sama. Cuman antum gak tahu saja ceritanya. Udah. Tetapi bahasa sentimennya, Ustaz bilangin jangan nazar sana nazar sini. Itu bahasa kurang tepat. Ini bahasa sentimen. Itu ya Khofiddin. Makanya saya punya sistem agar akhwat itu tidak merasa terhina kalau nazar nggak jadi. Dia cocok, ikhwannya nggak cocok. Kalau ikhwan di nazar akhwat, ikhwannya cocok, akhwatnya nggak cocok, nggak jadi, itu nggak masalah kali. Tetapi kalau akhwatnya cocok, ikhwannya nggak cocok, ini masalah besar bagi akhwat. Iya, saya pun heran, ini nggak adil ini. Makanya saya punya sistem, coba akhwat mau pilih nazar langsung, tapi ingat kalau nggak jadi, nggak cocok, jangan merepet ke sana kemari. Atau anti kirimkan foto. Kita nggak kirim ke ikhwan, tengok-tengok lama-lama hidungnya, nggak gitu. Ini akhwatnya cocok, dah matikan udah. Atau kita kirim langsung kita hapus, biar dia nggak simpan, jangan simpan ya.
Kita kasih syarat. Ya sama seperti kita nazar. Begitu. Kalau foto dikirimkan, bisa 3 minggu tengok-tengoknya. Padahal nggak jadi. Mas tengok juga. Kan bermasalah. Demikian ikhwatiddin. Jadi akhwat siap-siap. Kalau nggak jadi siap nggak. Jadi saya seperti itu jadinya ikhwatiddin. Karena akhirnya akhwat ini karena dia sama-sama teman, muncul julukan Abu Nazor. Begitu jadinya, ini kan nggak bagus gelar seperti ini. Itu hak dia, ini syar'i. Kalau anti memang sudah tawakal, menerima kalau nggak jadi nazar. Itu syar'i ini begitu asalnya. Tapi kalau anti belum siap untuk ditolak, ya begitulah caranya. Ini dia, cocok, dah. Baru kalau sudah ada gambaran, baru kita nazarkan dia ketemu. Begitu ikhwatiddin. Ya kadang-kadang kan akhwatnya sosok cantik gitu. Sama juga ikhwan sosok ganteng. Itu ikhwatiddin. Jadi janganlah dicap nazar sana nazar sini. Selama itu syariat dan itu boleh, nggak apa-apa. Cari yang cocok. Demikian ikhwatiddin ya. Jadi para ikhwan juga niatnya janganlah sekedar nazar. Sudah 10 kali pula, masa nazar terus? Hidungnya pendek, kurang putih, nggak perfect, kegemuan. Aduh Ustaz pendek, itu lagi orang Padang. Pokoknya aneh-aneh, Kafiddin. Kadang-kadang ya Allah dia nggak tahu Ustaznya orang Padang. Begitulah ya kita, namanya juga selera, ya. Selera. Jadi kalau nggak cocok, ketahuilah berarti belum jodoh. Itu aja ikhwatiddin. Ya, jadi para akhwat, ya, kalau memang mau dinazar harus siap untuk ditolak dan menolak. Siap untuk ditolak dan siap juga untuk menolak. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi ke depan gak ada lagi ya julukan-julukan Abu Nazor. Ustadz, nenek saya belum mengenal sunnah dan egonya tinggi. Nenek-nenek ego tinggi, insya Allah. Sering cekcok dengan tetangga, dia merasa terzolimi padahal dia yang menzolimi. Sampai mengutuk tetangga, sudah banyak sekali dinasihati oleh keluarga, tidak mempan juga sampai sekarang 3 tahun lebih. Apakah boleh saya cap dia di neraka agar dia sadar bertaubat? Gak boleh Kafiddin. Nenek antum jangan nenek penghuni neraka lah nenek ini, gitu maksudnya. Ya gak dibolehkan lah Kafiddin. Gak boleh. Yang berhak memvonis orang lain itu neraka sejahat-jahatnya dia gak boleh. Sampai orang kafir antum ketemu Ahok yang baru keluar dari penjara, antum katakan Ahok ente masuk neraka, boleh? Nggak boleh, kita nggak tahu. Jangan-jangan akhir hidupnya dia masuk Islam. Semoga dia beri hidayah. Nggak bisa. Atau seorang yang sangat alim, rajin ke masjid, masya Allah, infaknya banyak. Oi bapak ini pasti surga lah ini. Bisa? Nggak bisa. Kecuali yang sudah jelas nerakanya. Dia mati kafir, boleh. Kita katakan, oh ini neraka, kenapa? Matinya kafir. Atau yang disebutkan dalam Al-Quran, Abu Jahal, kafir, neraka, boleh. Fir'aun, masuk neraka apa surga? Bisa kita katakan, tahan dulu Ustaz. Kita nggak tahu, jangan-jangan Allah mengampuni Fir'aun di hari akhirat. Nggak bisa, nggak ada. Itu sudah neraka. Masa diampuni Allah di akhirat? Jangan-jangan iblis kafir nggak? Masuk neraka nggak? Oh, tenang dulu Ustaz. Jangan terlalu tergopoh-gopoh mengatakan iblis masuk neraka. Iblis sudah neraka. Itu Allah menyebutkan. Demikian ikhwatiddin. Termasuk juga ayahnya Rasulullah. Rasulullah yang mengatakan, bukan kita. Mau bilang apa lagi? Begitu. Mau bilang apa lagi? Tapi kan nggak layak. Ya proteslah kepada Rasulullah. Kalau nggak layak, itu ikhwatiddin. Jadi ini nggak boleh antum mengatakan, apalagi nenek antum. Nenek kan sudah tua nek, pakai otak sedikit nenek itu masuk neraka nanti. Nggak dibolehkan.
Aduh, panjangnya. Antum bertanya singkat padat ya. Ustadz mau tanya, ana merantau di Medan dengan istri, anak istri, orang tua ana di Bandar Lampung, apakah ana berdosa karena tidak bisa berbakti kepada orang tua sebagai anak laki-laki? Ikhwafiddin, perhatikan. Bisa berbakti dengan cara jarak jauh. Antum sering-sering telepon. Intinya ketika antum datang ke Medan, pindah ke Medan, minta doa restu dari orang tua. Mak, saya ada tugas kerjanya sekarang di Medan, mohon doa restu, doakan. Gitu caranya, minta izin pada orang tua. Begitu. Kemudian sering-sering telepon dia. Kemudian sering-sering kirim duit. Itu dia. Mak, ini saya ada kirim uang, gak banyak, cuma 5 juta saja sebulan. Udah, insya Allah senang orang tua itu. Senang. Itu dia. Kecuali kalau di sana orang tua kita nggak ada yang ngerawat. Jadi bagaimana caranya? Bawa dia ke Medan. Tapi kalau ke Medan Ustadz nggak cukup uang saya. Kasih secukupnya. Sebagaimana yang pernah saya katakan. Kalau gaji antum 7,5 juta, kasih 500, antum makan 1.000 dengan keluarga. Makan 1 juta dengan keluarga. Makan ya sebisa-bisanya. Bagaimana hitungan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah pada hari Jumat agar jumlahnya 12 rakaat. Ikhwafiddin gak ada qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat gak ada. Perhatikan. Qobliyah itu dilakukan apabila sudah masuk waktu. Sudah adzan barulah kita sholat qobliyah. Qobliyah zuhur. Kapan dilakukan? Sebelum atau sesudah adzan? Ya setelah adzan. Baik. Sholat Jumat. Pada zaman Rasulullah itu sholat Jumat adzannya hanya sekali. Dan itu dikumandangkan di saat sudah masuk waktu Jumat. Udah. Jadi kalau ada yang sholat sebelum adzan Jumat berarti dia belum masuk waktu. Berarti bukan qobliyah. Kalau dia sholatnya kok setelah adzan Jumat, para sahabat nggak ada yang sholat setelah adzan Jumat. Kalau qobliyahnya Jumat ada, berarti setelah adzan Jumat berkumandang, khatib memberikan khutbahnya, kemudian jamaah rame-rame sholat qobliyah. Kan nggak ada seperti ini riwayatnya. Satu. Yang kedua, pada zaman Utsman bin Affan, itu dibuat 2 adzan. Tapi ingat ikhwafiddin, adzan pertama itu jauh sebelum masuk waktu untuk mengingatkan kaum muslimin. Karena Rasulullah katakan, "Idza kana yaumal jum'ati kana fi kulli babin min abwabil malaikah yaktubunal awwal fal awwal." Apabila di hari kiamat, maka di masing-masing pintu masjid itu ada malaikat yang akan menulis siapa yang pertama, siapa yang kedua. Wa idza kharajal imam, apabila imam keluar untuk naik atas mimbar, tawassuhuf, mereka pun mulai menggulung catatannya. Ja'alu yastami'una dzikr, mereka pun mulai mendengarkan khutbah. Itu dia. Jadi khatibuddin rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini ketika seorang itu masuk ke dalam masjid, kalau dia sudah adzan beberapa saat sebelum adzan dia belum masuk, enggak tercatat. Makanya Utsman bin Affan buat ijtihad jauh sebelum adzan, ya kalau bahasa kita 45 menit atau setengah jam adzan, supaya apa? Mengingatkan kaum muslimin, sebentar lagi ini adzan akan berkumandang. Nanti kalau kalian masuk setelah itu bakal tak tercatat. Maka dikumandangkan adzan. Jadi di Saudi Arabia 2 adzan. Tapi yang pertama itu sebelum masuk waktu. Itu dia ikhwafiddin, mengingatkan kaum muslimin, ayo siap-siap supaya datang. Jangan sampai masuk setelah adzan ataupun ketika adzan. Karena enggak akan tercatat oleh malaikat. Itulah fungsinya ikhwafiddin. Jadi juga tidak ada qobliyah. Sekarang di Indonesia sudah berubah. Adzan pertama setelah masuk waktu, sehingga ada qobliyah 2 rakaat, kemudian baru adzan kedua. Yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Oh, kan ada sahabat yang masuk
Sementara Rasulullah sedang berkhutbah, Rasulullah suruh dia sholat. Ini bukan sholat qobliyah, tapi sholat tahiyatul masjid. Bukan qobliyah. Demikian ikhwatiddin. Kalau qobliyah berarti seluruh para sahabat yang sudah berada di masjid setelah adzan berkumandang, mereka rame-rame berdiri untuk sholat qobliyah seperti kita sholat zuhur. Ya kan? Khatibnya berkhutbah, jamaahnya sholat. Kan begitu jadinya. Ya, jadi tidak ada qobliyah. Bagaimana seharusnya proses ta'aruf yang syar'i? Nadhor dulu, baru bincangkan rencana ke depan, atau nadhor belakangan. Terserah antum mau belakangan mau. Yang penting nadhor tetap ada. Makanya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ketika ada proses nadhor, ya paling tidak sudah tahulah siapa akhwatnya. Makanya kita sebelum itu, karena yang kita pertemukan itu umumnya sudah ngaji, jadi tidak bertanya lagi masalah akhlaknya, tidak bertanyakan lagi masalah agamanya. Yang ditanyakan sudah face-nya sudah. Ikhwan misalnya, Ustadz, saya mau nikah, Ustadz carikan ya Ustadz, tapi orang pengajian ya Ustadz. Sehingga apa? Dia nggak nanya lagi masalah akhlak, masalah agama, udah yakin. Yang berjilbab besar ya Ustadz, itu dia. Sehingga yang ditanya berikutnya bukan itu lagi. Face-nya gimana Ustadz? Akhwat juga begitu, ikhwatiddin. Sama aja dua-dua. Sama. Jadi Ustadz yang sudah ngaji ya, kalau bisa yang brewokan Ustadz. Wah itu dia. Jadi yang brewok itu sekarang lagi tren di kalangan akhwat. Lagi booming dia. Macam segini yang gini belum. Begitu. Jadi yang sudah ngaji Ustadz ya. Dan kita juga nggak akan mencarikan kecuali yang sudah ngaji, itu lebih mudah. Ya. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Sehingga lebih dominan yang ditanyakan itu fisik akhirnya. Karena masalah agama dianggap sudah selesai. Walaupun kan nggak selesai-selesai banget. Kan banyak juga akhwat ngaji pakai jilbab besar. Nanti di luar masih pakai jilbab lilit-lilit leher. Ikhwan juga begitu sama. Itu dia. Gak bisa menjamin juga. Tapi itulah fenomena yang sudah ada. Makanya yang ditanya, face-nya. Berapa beratnya Ustadz? Tengok, berat 150. Tinggi 150. Beratnya 80. Berarti kan sudah terbayang itu berapa, gimana bentuknya. Ini paling enggak bulat-bulat segi 4 gitulah. Salah begitu. Nah, begitu ya. Dan saya memaklumi hal itu. Itu ikhwatiddin. Namanya juga selera. Kita mau bilang apa? Jam berapa sudah, Khi? Allahu Akbar. Apakah tidak mungkin melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga? Enggak mungkin. Ya, tidak mungkin melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Sekarang mana hebat? Kita apa para sahabat? Mana lebih cinta dengan Rasulullah? Kita apa para sahabat? Tapi tak satu pun riwayat para sahabat melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Yang ada beritanya dari orang-orang sufi. Dalam antum lihat buku terjemahan dari kitab yang ditulis oleh Ihsan Ilahi Dhohir, orang Pakistan. Sudah terjemah. Darah Hitam Tasawuf. Itu antum akan lihat seorang sufi, dia tidur di samping kuburan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah mengeluarkan tangannya dari kuburan. Kemudian dia pun salaman, diciumi tangan Rasulullah. Rasulullah tarik lagi tangannya ke dalam kuburan. Begitu. Atau dia kelaparan, dia pun tidur di samping kuburan Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah datang, keluar dari kuburannya, dia memberi beberapa potong roti. Dalam mimpi itu, roti yang kumakan tidak habis, tinggal setengah. Begitu aku terjaga, ternyata betul. Di situ ada setengah roti. Yang begini-begini, ikhwatiddin, ya sama seperti tadi itu. Ini nanti ujung-ujungnya kalau zuhurnya di Indonesia, asarnya di Madinah. Asarnya di Mekah, begitu.
Begitu-begitu ikhwatiddin. Padahal dia nggak sholat. Apakah belajar tahsin harus dengan guru yang bermanhaj salaf juga? Perhatikan ikhwatiddin. Kalau ada guru yang bermanhaj salaf, ya itu lebih utama. Lebih utama. Kalau enggak ada, ya berarti boleh kita belajar. Hanya tahsinnya saja. Berarti ya harus pandai-pandai kita memilah-milih. Ini belajar tahsin atau enggak. Karena yang namanya guru, dia tahu muridnya ini berbeda manhaj dengan dia, sedikit banyak pasti akan diusik-usik. Ya, akan diusik-usik. Demikian. Bisa nggak antum rasakan itu? Misalnya antum sedang kuliah di IAIN atau sedang ngambil S2 di IAIN. Antum tahu banyak yang liberal di sana. Kira-kira terusik-usik nggak? Kalau dia tahu antum itu salafi, apalagi nampak jenggot, mulailah itu. Beraksilah di kelas itu. Dan itu pengalaman ikhwan-ikhwan. Itulah dia. Makanya berhati-hati. Carilah yang bermanhaj salaf. Ustadz, depan rumah ana itu tempat main judi, bandar sabu dan perempuan. Beberapa kali keluar masuk. Ana dan keluarga tidak punya kekuatan untuk membubarkan tempat itu. Karena takut nanti mereka ganggu keluarga ana. Apa yang ana keluarga kelak dosa? Apakah ana dan keluarga kena dosanya? Dosa mereka? Ya kalau antum sudah berupaya misalnya ngasih tahu keplor. Kan ini kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran rubah dia dengan tangannya. Fa illam yastati' fi bilisani. Kalau enggak sanggup dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, enggak sanggup dengan hatinya. Jadi bagaimana? Kasih tahu Pak Keplor. Kalau Keplor juga sudah dapat siraman dari bandar-bandar gini kan kita nggak bisa bilang apa-apa, ya maka sudah lepas. Tapi akan lebih baik lagi kalau memang sulit dia untuk beranjak dari situ, saya sarankan antum yang beranjak dari sana. Kenapa? Kalau antum kuat, istri antum kuat enggak? Istri antum kuat apa enggak? Ya setiap hari nengok perempuan-perempuan yang berok mini, dadanya hanya seperempat tertutup, sisanya terbuka, lewat depan antum, negur-negur lagi, hai bang, gimana? Terganggu nggak? Mungkin si suami nggak gitu terganggu, istri yang lihat terganggu. Suami ya, oke-oke aja dia, hai juga dek. Begitu, namanya juga setan. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kalau antum tidak, mereka sulit untuk beranjak dari situ, antum aja yang pindah. Untuk menyelamatkan keluarga. Ya, untuk menyelamatkan keluarga. Yalah ikhwatiddin itu saja, sudah jam 6 lewat 10. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan keimanan, keteguhan iman, ya, tetap berada di manhaj salaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.